Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya dan kesehatan jasmani sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas pada setiap hari dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita beralih zaman dari zaman kebiadaban menuju zaman keberadaban, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Fathur Syahrul Ramadan. NIM atau nomor induk mahasiswa 211104030024. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Saya di sini akan memberikan kajian tafsir tentang akhlak. Judulnya ialah akhlak dan adab. Saya mengutip dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang akan saya jelaskan nanti tafsirannya. Sebelum berlanjut kepada materi, marilah kita buka kajian ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir tidak berjalan dengan lancar. Semoga kajian dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum saya lanjutkan tentang tafsir, saya akan membacakan surat yang akan saya jelaskan nanti. Baik, saya akan bacakan surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau katakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membendak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Baik, di sini ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Yang poin pertama ialah Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Berarti Allah telah memerintahkan kita agar kita tidak menyekutukan Allah. Karena dosa yang paling besar ialah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Maka dapat kita ambil kesimpulan, kita tidak diperkenankan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua ialah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusaha lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau katakan kepada keduanya perkataan ah. Di sini dikhususkan untuk dalam peliharaanmu. Namun ini juga bersifat umum, tidak hanya dalam peliharaanmu. Baik kita masih kecil, kita beranjak dewasa, kita beranjak balik, itu juga diwajibkan untuk berkata yang lembut. Kita tidak diperkenankan mengatakan kata ah atau kata apapun yang menyakiti orang tua. Dalam tafsir Al-Quran dari Dr. Mahmud Yunus, ialah sekadar mengucapkan kata ah kepada orang tua itu tidak diperbolehkan oleh agama, apalagi kata-kata yang kasar, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar, maka itu malah tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena di dalam itu semua bisa menyebabkan sakit hati kepada kedua orang tua itu, dan kita tidak diperkenankan menyakiti hati kedua orang tua. Orang tua di sini juga bukan orang tua yang melahirkan kita, bukan hanya itu, juga termasuk guru-guru kita atau calon mertua kita bagi yang belum menikah dan mertua kita bagi yang sudah menikah. Kita tidak diperkenankan mengatakan hal itu, karena itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Seperti dalam hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan dulu karena dapat menyakiti hati kedua orang tua. Dan dari sakitnya hati orang tua itu kita sulit untuk mendapatkan ridho. Dan jika kita tidak mendapatkan ridho orang tua, maka bagaimana kita akan melakukan aktivitas lainnya jika kita tidak mendapatkan ridhonya? Karena ridho Allah itu dapat dalam ridho orang tua. Seperti hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtillahu fi sukhtil walidain, yang artinya ridho Allah terdapat dalam ridho kedua orang tua, dan bencinya Allah, marahnya Allah terdapat dalam marahnya orang tua. Dari situ dapat kita ambil kesimpulan, maka bagaimana bisa kita tidak mendapatkan ridho kedua orang tua, namun kita melakukan apapun. Lalu apa gunanya kita melakukan apapun jika kita tidak mendapatkan ridho orang tua? Dan dari ridho orang tua itu lahirnya ridho Allah. Lalu sia-sia kita melakukan apapun jika tidak mendapatkan ridho Allah. Padahal ridho Allah ialah yang paling tinggi di atas segalanya. Sepercuma banyaknya berbakti kita, banyaknya kita menurut kepada kedua orang tua, namun orang tua masih mempunyai sakit hati kepada kita. Namun apa gunanya itu semua? Apa gunanya akhlak kita? Karena di sini saya membahas tentang akhlak dan adab. Yang pertama dari surat Al-Isra ialah tentang akhlak atau tingkah laku. Maka itu tadi sebegitu pentingnya akhlak kepada orang tua. Maka jangan sampai lupa bahwa ridho Allah itu terdapat dalam ridho orang tua, dan marahnya Allah terdapat dalam marahnya orang tua. Al-hadis atau kama qala. Lalu lanjut arti selanjutnya ialah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kita diharuskan untuk berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lembut dan yang baik. Kita tidak diperkenankan membentak, karena dapat menyakiti hati kedua orang tua. Jika kita salah ucap pun dapat menyakiti hati kedua orang tua. Maka itu semua harus dijaga agar tidak sampai menyalahi aturan agama atau menyakiti hati orang tua. Dan seperti yang telah saya jelaskan, orang tua itu tidak hanya orang tua yang telah melahirkan kita dan merawat kita, namun juga orang tua, guru, bapak ibu guru kita,
dan calon mertua bagi yang belum menikah dan mertua bagi yang sudah menikah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Quran surat Al-Isra ayat 23. Lalu lanjut dalam ayat Quran surat Al-Isra ayat 24, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kita ketika mendidik aku pada waktu kecil. Baik, di sini saya membahas tentang judul yang kedua, yaitu adab. Kita sebagai anak atau sebagai seorang harus memiliki adab, baik itu kepada kedua orang tua atau kepada siapapun, khususnya kepada kedua orang tua kita. Buat apa kita mempunyai ilmu banyak, namun jika kita tidak mempunyai adab? Lebih baik sebanyak-banyaknya ilmu seorang namun tidak mempunyai adab, itu jauh lebih buruk daripada sebodoh-bodohnya orang tapi tetap memiliki adab. Karena ada suatu kata-kata, adab lebih tinggi daripada ilmu. Lalu apa guna ilmu kita jika kita tidak mempunyai adab? Maka dari itu, di sini adab ialah sopan santun. Kita harus mempunyai sopan santun kepada kedua orang tua agar kita dapat mendapatkan ridho Allah, karena ridho dari kedua orang tua, karena kita telah mengangkat derajat seperti itu. Karena sopan santun itu termasuk cara kita menghormati, cara kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua, lebih-lebih ke semua orang. Dan di sini ada doa, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku pada waktu kecil. Jangan lupa kita harus mendoakan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan jangan lupa dalam Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa salah satu di antara tiga pahala yang tidak akan surut ialah, atau pahala jariyah ialah, doa anak yang soleh. Namun di situ para mufassirin tidak soleh dalam artian itu cukup muslim, tidak harus soleh dalam tingkah laku dan perkataan. Muslim, jadi seseorang muslim itu mendoakan kepada orang tuanya itu sudah sangat berguna. Maka itu kita diharuskan mendoakan kepada kedua orang tua. Dan adab ya, rendahkanlah dirimu, kita harus punya sopan santun. Dan sopan santun itu kita lihat dari mana asalnya. Jika orang Jawa, maka lihatkanlah sopan santun Jawa tersebut. Jika luar Jawa, lihatkanlah sopan santun luar Jawa tersebut. Dan jika dari luar daerah kita ada sopan santun yang itu baik untuk kita gunakan, maka setidaknya kita gunakan sopan santun itu jika kita bisa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kajian kali ini. Karena di sini saya hanya mengutip dua ayat, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Quran surat Al-Isra ayat 24 tentang akhlak dan adab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan ialah bersumber dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.